Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sidik dengan NIM 20229117. Hari ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya buat, yaitunya adalah Gaslink atau garis singgung lingkaran, yang mana media ini dibuat untuk media pembelajaran kelas 8 KD 3.8, yaitunya tentang menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan dalam dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. Nah, yang mana tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat membedakan dan melukis garis persekutuan luar dan garis persekutuan dalam dari dua buah lingkaran. Dan yang kedua adalah siswa dapat mencari nilai dari garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran. Nah, selanjutnya secara ringkas saya akan menggambarkan sedikit materinya, yaitunya garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik. Nah, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu adalah bisa seperti gambar ini, yaitunya terdapat dua buah lingkaran dan terdapat garis singgung, yaitunya adalah titik X dan titik Y, atau titik Z dan titik P. Sedangkan titik AB itu adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Nah, selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan dalam lingkaran, yang mana seperti gambar XY dan ZP itu adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran, dan garis AB adalah jarak titik pusat lingkaran satu dengan lingkaran yang kedua. Nah, perlu diingat bahwa garis yang menyinggung kedua lingkaran adalah tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang bersangkutan. Dan untuk mencari nilai dari garis singgung, kita akan mencarinya menggunakan media Gaslink. Tapi sebelum itu kita harus mengingat kembali pelajaran yang telah berlalu, yaitunya sebuah rumus segitiga yang sudah kita temukan sebelumnya, yaitunya rumus Pitagoras, yang mana rumus Pitagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku dengan rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan dalam pembuatan media Gaslink. Yang pertama itu ada satu buah karton, beberapa lembar kertas putih, 2 lembar kertas berwarna. Di sini saya menggunakan kertas berwarna ungu dan kertas berwarna merah, dan gunting. Selanjutnya ada pensil, penghapus, jangka, paku paspin, dan lem. Nah, cara pembuatan media Gaslink ini tidak terlalu rumit. Yang pertama, kita tempelkan kertas putih ke karton sehingga membuat karton itu berwarna putih dan enak untuk dilihat. Selanjutnya, gambar lingkaran pada kertas berwarna ungu dengan menggunakan jangka, dan juga pada kertas berwarna merah dengan jari-jari yang berbeda. Lalu potong lingkaran pada kertas berwarna. Dan selanjutnya adalah cara penggunaan media Gaslink. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mengganti kertas berwarnanya dari merah dan ungu menjadi kertas berwarna kuning, karena setelah saya terapkan ternyata kertas berwarna merah dan ungu tidak terlihat tulisannya di dalam kamera, sehingga saya gunakan kertas berwarna kuning. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai media ini. Yang pertama, kita hubungkan dulu titik pusat. Setelah ditempelkan lingkarannya, kita hubungkan titik pusatnya dengan menggunakan pita. Setelah itu kita hubungkan garis singgungnya, karena ini untuk pemakaian garis singgung luar.
persekutuan luar, maka garis singgungnya di sebelah sini. Berdasarkan materi tadi bahwa garis yang menyinggung kedua lingkaran adalah tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang bersangkutan. Jadi yang menyinggung itu adalah tegak lurus, sehingga ini tegak lurus. Selanjutnya kita translasikan garis singgung terhadap titik pusat lingkaran yang kecil. Nah, yang lingkaran yang kecil di sini itu adalah lingkaran yang B. Caranya dengan translasikan seperti ini. Translasikan seperti ini. Sehingga diperoleh garis singgungnya itu adalah sama dengan garis singgung yang ini, atau mungkin kita bisa kasih tanda ini adalah titik A, B, C, D. Nah, jika kita translasikan seperti ini, maka ini menjadi C aksen dan ini menjadi D aksen. Nah, karena ini tegak lurus, maka setelah kita translasikan, sudut C aksen ini juga tegak lurus. Itu terjadi akibat translasi, dan C aksen ini sama dengan D aksen, karena itu merupakan akibat dari translasi. Sedangkan C aksen itu adalah jari-jari dari lingkaran A ini dikurang dari C aksen tambah C aksen, sehingga segitiga C aksen berpenyiku di C aksen A dan B. Sehingga diperoleh C aksen B itu sama dengan akar dari C aksen C aksen B itu sama dengan akar dari B A dikuadratkan dikurang C aksen A dikuadratkan. Nah, inilah cara rumus dari mencari garis singgung persekutuan luar. Nah, selanjutnya adalah garis singgung persekutuan dalam. Caranya yang pertama kita tempelkan lingkarannya
Selanjutnya kita hubungkan titik pusat kedua lingkaran. Yang kedua, kita buat sumbu persekutuan dalamnya, yaitunya ini, yang mana dari yang materi yang pertama tadi yang kita tahu bahwa perbedaannya adalah jika persekutuan luar dia tidak memotong jarak titik pusat, sedangkan jika persekutuan dalam dia memotong jarak titik pusat. Nah, selanjutnya setelah itu kita kasih simbol, ini A, ini B, ini C, dan ini D. Selanjutnya kita translasikan garis singgung ke titik pusat lingkaran yang kecil dengan seperti ini. Nah, setelah ditranslasikan, kita peroleh titik C itu hasil translasinya adalah B, dan D itu hasil translasinya adalah D aksen. Nah, karena ini siku-siku, ketika kita tarik garis panjang seperti ini akan menjadi siku-siku juga, yaitunya adalah akibat dari translasi. Selanjutnya kita peroleh segitiga siku-siku, yaitunya segitiga yang berpenyiku di D aksen, yaitu segitiga D aksen, dan ini B, dan ini adalah A, titik pusat lingkaran besar, sehingga kita bisa mencari D aksen B nya itu sama dengan akar dari AB dikuadratkan dikurang D aksen A dikuadratkan. Nah, inilah rumus dari cara mencari garis singgung persekutuan luar. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Sebelum saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.